oleh Gypsy dan Isra Miraj adalah nikmat iman. Iya bang, Amin. Yang telah melimpahkan dan kita dapat dalam rangka ingatan Allah beserta kita panjatkan kami hormat Bapak Ibu Wakil Kepala SK Negeri yang kami Ibu Tata Bapak Ibu kami banggakan teman-teman hadis sekalian yang istimewa Ustazil SAG SPDI MPG Alhamdulillah Ustaz, pada kesempatan kali ini kita dapat Isra Miraj kedua dalam rangka sini saya iringi dengan cuaca seperti ini. Saya pun ingin ya dari metode dari Ustaz ini yang saya inginkan. Ada apa namanya? Pipa. Yang itu bagus saja pipa. Ya ini yang saya inginkan, ada metode
Al-Aqsa di Palestina. Dari peristiwa Isra ini ada beberapa kajian yang perlu kita ingat bersama. Ini yang penting bagi kita. Ini tidak berjalan saja. Ini dia kata Mekah masjid, ya, dan ke Masjidil Aqsa. Jadi ada di sini masjid ke masjid. Jadi peristiwa Isra itu menganjurkan kita atau mengingatkan kita adalah pusat pendidikan itu adalah di masjid. Gitu. Gini dah hilang pula materinya. Kiblat pertama kita itu di Baitul Maqdis. Di Palestina. Dulu ke 11 ada materi itu. Maka sekarang dikabulkan. Ketika ada rombongan Israel laknatullah kepada Palestina, kota suci kita Palestina itu. Nah, kita lihat, kita kaji tentang Isra kembali. Dalam peristiwa Isra ini sampai di Baitul Maqdis, sampai di Palestina itu Rasulullah SAW azanlah malaikat Jibril, kemudian diimam oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika azan itu seluruh nabi itu turun dan menjadi makmumnya Nabi Muhammad SAW di salat 2 rakaat. Pelajaran Isra ini ada beberapa yang perlu kita ingat-ingat. Dalam perjalanan Isra ini, Isra dulu ya, kita harus dudukkan antara Isra dan Mi'raj. Ini baru Isra. Dalam peristiwa Isra ini, Rasulullah SAW bertemu orang yang menanam padi, kemudian panen, tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi. Ini ditemukan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini apa gerangan ini Jibril?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Inilah gambaran umatmu yang suka bersedekah." Ini Jibril. Jawab malaikat Jibril, "Inilah umatmu yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah umatmu yang tidak mau salat. Inilah umatmu ketika dia telah balik dan berakal tidak mau melaksanakan salat." Sekarang Bapak tanya, di dalam ini ada yang tidak balik enggak? Ada yang tidak berakal enggak? Tidak kan? Dari 5 waktu sehari semalam kemarin, siapa yang mengerjakannya 5 waktu? Tunjuk tangan. Ada enggak? Tidak seberapa. Yang 4 waktu? Yang 3 waktu? Ada juga. Yang 2 waktu? Ada juga. Yang 1 waktu? Jangan-jangan yang 1 waktu nih. Dari 5 waktu sehari semalam berapa yang kamu kerjakan? Cieknya bila tuh di sekolah. Jadi bagaimana perjalanan Isra digambarkan bagi orang yang tidak mau salat ini, dia adalah memukul kepalanya, baguskan kembali, pukul lagi, baguskan kembali. Ini orangnya. Yang menjawab tadi cieknya, yang menjawab tadi duonya. Nah, waktu salat itu panjang. Nah, subuh, kapan masuk waktunya?
Jam itu jam 5:30. Kalau fikihnya gimana? Ketika fajar shadiq tumbuh sampai terbitnya mata. Sekarang bersyukur kita. Kenapa kita bersyukur? Waktu subuh agak lambat. Kemudian gimana lagi? Waktu zuhur gimana? Mungkin kalau kamu melihat jamnya 12.34. Jumat sekarang ya. Laki-laki wajib ya. Ada yang laki-laki di sini. Mana laki-lakinya? Lai salat Jumat mereka. Kalau nak salat Jumat menjadi ditukar kelaminnya jadi perusi. Ya. Nah, lanjut. Ini salat baru. Kemudian ketika peristiwa Isra itu, Nabi Muhammad melihat orang yang memakan daging busuk, sementara daging yang bagus ada. Daging mentah busuk, sementara daging yang dimasak bagus tidak disentuhnya. Daging busuk dimakan. Ditanya lagi oleh Rasulullah, ya Jibril, ini apa gerangan lagi nih Jibril? Jawab Jibril, inilah gambaran umatmu yang halal ada, tapi yang haram dinikmati. Istri di rumah ada, tapi istri jadi-jadian yang temui. Atau apa bahasanya sekarang tuh? Apa bahasa apa? WTS. Atau pelacur saja. Atau tidak juga pelacur, bisa juga istri orang. Nah, istri orang dengan suami orang bisa saja. Inilah gambaran umatmu yang menikmati yang haram. Sementara yang halal ada. Istri di rumah ada. Suami di rumah ada. Pai jo laki orang. Itu contoh. Nah, kemudian lagi ada gambaran. Orang yang berenang di lautan atau di sungai sungai darah. Dilempar dengan batu. Kemudian malaikat Rasulullah bertanya lagi. Iya Jibril. Ini gambaran apa lagi nih Jibril? Ini gambarlah umatmu yang suka makan riba. Aduh suka makan riba. Lain tak dah. Karena nak sekolah halun nak. Tapi ada juga kok yang main riba-riba kok. Nah, julo-julo sih bisa riba tu. Julo-julo aja riba bisa. Nah, kemudian ditemui lagi dalam peristiwa Isra itu ada batang kayu yang setiap lewat tersangkut, yang tidak lewat tersangkut. Lewatlah kain tersangkut, lewat apapun lewat tersangkut. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat, oleh Rasulullah. Ya Jibril, ini gambaran lagi, apa lagi nih Jibril? Jawab Jibril, ya Rasulullah, ini gambaran umatmu yang suka menghalang-halangi jalan. Ini gambaran umatmu yang suka duduk-duduk di tepi jalan. Di anak-anakku para pemuda, harapan bangsa, jangan suka duduk di jalan, apalagi mengganggu-ganggu anak-anak gadis orang atau kawan-kawan perusi ya Pak. Hai cewek, piu-piu, gitu kan. Ya udah gitu nak. Suka duduk di tepi jalan, suka duduk di dekat jembatan, apalagi akan masuk bulan Ramadan, sering bapak temukan duduk laki-laki ikut tepi jalan, pakailah kembang api itu. Kadang wak kapai ceramah, ala takajik wak di kembang api kau. Untung nak jantungan. Ini kan nanti ya. Ini yang laki-laki kau, perusi kadang-kadang seorang-seorang aja. Tapi kumpulan banyak juga. Nah, inilah gambaran umatmu yang suka mengganggu orang, yang suka menghambat perjalanan orang. Jadi orang yang suka duduk di tepi jalan, orang yang sudah ditambahkan duduk di jembatan, mengganggu anak gadis orang, mengganggu ibu-ibu, inilah bagaikan kayu nantinya yang menghambat perjalanan. Kemudian ditemukan lagi ada nenek-nenek. Ini gambaran apa lagi nih Rasulullah? Ya Jibril. Jawab Jibril, ya Rasulullah, inilah umur dunia saat ini. Ketika masa Rasulullah saja dah digambarkan umur dunia itu ibaratkan nenek-nenek. Gimana dengan sekarang? Ketika kita membahas surat Al-As, wal-As, ada artikan demi masa. Ada diartikan demi waktu asar. Itu ibaratnya waktu asar ketika ayat ini turun telah digambarkan waktu asar. Saketik lai ke matahari tenggelam. Seketik lai matahari terbenam. Itu gambaran dulu. Bagaimana dengan sekarang ini kalau Nah, inilah perjalanan Isra. Kemudian ditambahkanlah apa kendaraan namanya? Apa kendaraannya? Apa kendaraannya?
Burak ya. Dulu digambarkan burak ketika kami kecil-kecil, mungkin ibu-ibu juga. Burak itu digambarkan wajahnya seperti anak gadis yang cantik, ke badannya kuda. Itu gambaran dulu. Tapi bukan seperti itu. Tak bisa digambarkan burak seperti itu. Burak itu perjalanan sangat kencang, lebih kencang daripada pesawat terbang begitu. Nah, ditambatkanlah burak. Ada orang yang mengatakan dalam riwayat Nabi menambatkan, ada yang satu riwayat malaikat Jibril menusuk batu yang besar, terbenam tangannya, di situlah ditambahkan. Nah, kita masuk kepada Mi'raj. Nanti kita kembangkan ya Pak ya, dalam pertanyaannya. Kita masuk Mi'raj dulu sebentar Pak. Mi'raj artinya menurut bahasa tangga. Artinya menurut bahasa tangga. Tangga itu apa? Berarti ada tangga untuk naik. Jadi ketika kita mengkaji Mi'raj itu naik. Kalau kajian hikmahnya, ibadah kita itu setiap hari adalah naik ke atas. Maka bertemulah langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6, 7. Pak tanya dulu. Kalau berulang-ulang kaji Pak kata buk Kepsek. Ketika sampai di langit pertama, Nabi siapa yang ditemukan oleh Rasulullah SAW? Nabi siapa? Nabi siapa? Diva. Nabi Adam. Maka ditanyalah siapa di luar, kata Nabi Adam. Saya Jibril. Anda bersama siapa? Bersama Rasulullah. Apakah diperintahkan ke sini? Iya, silahkan masuk. Penghulunya nabi-nabi, anak orang yang soleh. Kemudian dikucapkanlah oleh Rasulullah, Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi Adam, Waalaikumsalam. Setelah berbincang-bincang sebentar, naik ke langit kedua. Nabi siapa? Nabi siapa? Ayo, di sana tadi. Hah? Up. Sini. Zakaria. Langit kedua bertemu dua nabi. Yaitunya Isa dan Yahya. Ada nama Yahya di sini. Nama Yahya ada sini enggak? Nah, ini langit kedua. Seperti juga dia terjadilah dialog seperti itu. Yang ketiga bertemu dengan Nabi siapa? Nabi yang paling ganteng. Yang padusi capek mana kalau buat ganteng konyo. Yusuf konyo. Tapi nama pacar ada nama Yusuf. Nak gengsi nama Yusuf. Yang lagi nama aku Brian. Stephen. Kalau laki-laki Isabella. Carolina. Tuan pergi ke Bungu itu, pantai Carolina. Tuan ada di Karo. Nah. Ya tak? Anak lagi ketika tenar lagu Isabella. Bagi nama anak Isabella. Gitu. Ketika nonton bulan Ikatan Cinta. Bagi nama Andini. Gitu. Kan betul itu. Coba lagi nama. Adakah kita bertemu sekarang nama anaknya Siti Fatimah? Oh lain. Konyo. Ada nama yang kita temukan sekarang namanya Siti Khadijah. Payah. Siti Aisyah. Itunya. Ada nyanyi itu. Selalu dinyanyikan orang. Aisyah. Gitu kan. Nah, ada lagi Aminah. Gitu. Laki-laki Abdullah. Laki-laki Abdurrahman. Gitu. Kau enggak Stephen, Brian. Nah, nih nama itu doa. Ketika orang tuamu memberikan nama, Brian apa artinya itu? Jangan-jangan nanti diambil dari Al-Quran. Siapa namanya kok? Zulman artinya zalim. Berbuat zalim dah kerajo itu. Ya, lanjut. Langit keempat bertemu dengan Nabi siapa? Mantap. Kelima, 4, 5 ya. 5. Harun, mantap. 6. Kenapa diam sampai di 6? Pak. 6. Ini peristiwanya nanti di 6 ini. Siapa di 6 ini? Musa. Dan yang ketujuh, Ibrahim. Ke-8. Jadi peristiwa Mi'raj itu
cerita yang ke-8 itu adalah Baitul Ma'mur. Salah antara Rasulullah di situ. Pertama tadi ada 2 kali yang Nabi Muhammad suguhi minuman. Ketika di Baitul Ma'mur saya dengan apa namanya? Satu arah, satu kamar, satu adalah susu. Ketika di Baitul Ma'mur susu minuman. Di satu arah, satu kemudian disilakan oleh Jibril untuk minumnya. Kemudian Nabi Muhammad memilih minum minum Muhammad. Setelah Nabi Muhammad minum apa Jibril? Benar-benar engkau Muhammad. Untungnya kamu pilih susu. Kalau kamu pilih A, maka terlelah umatmu. Selain kami minum susu, lawannya adalah Nina. Ada kita yang siswa SMK 7 yang teler. Hah? Itu tidak sekolah ini betul. Hah? Tidak kan? Tidak, kalau tidak jawab. Tidak ada teler. Nah, ayo, Baitul Ma'mur katakan. Di Baitul Ma'mur ini yang menyatakan ceritanya adalah pada langit 7. Kemudian bergunung-gununglah awan hitam. Di sisi itulah Nabi Muhammad berdiri sendiri. Jibril tidak mampu ikut. Silakan awan engkau berdiri sendiri. Inilah Nabi Muhammad bersama gunung bahwa hitam meninggilah Allah di mustawa. Mana namanya? Di Baitul Ma'mur itu nanti selama Baitul Ma'mur yang sekarang mudah. Di Baitul Ma'mur yang diceritakan di sekarang mudah. Tapi di sana ada mustawa ada mustawa. Nah nanti dia ceritakan seluruh mustawa ini. Mustawa itu bertemu dengan Allah. Ada namanya Allah Subhanahu bisa melihat Allah Subhanahu. Tapi jangan kita anggap bahwa Allah itu berumah. Jangan kita anggap bahwa Allah itu yang ada di mustawa tidak. Allah itu berbeda maunya. Ada sekarang yang mengatakan Allah itu rumahnya di langit ketujuh. Allah itu rumahnya di mustawa ada di sana. Jadi di situ Rasulullah mengatakan, ya Allah, Nabi Musa itu tidak sesuatu kerajaan. Nabi Daud bisa berbicara, punya dan bisa menentukan rezeki. Ya Allah, Sulaiman punya kekuatan, bisa bicara dengan binatang, menaklukkan cinta manusia, bagaikan angin, bagaimana mewah. Umat yang lain belum masuk surga sebelum umatmu masuk surga. Itu ceritanya. Dan ketika umatmu membacakan khutbah ada kalimat-kalimat Allah dan Muhammad selalu bergandeng. Allah, Muhammad. Apa yang sering kita bertemu bergandengan? Aqimus salah wa atuz zakat. Itu bergandengan juga tuh. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Ini. Jadi, disinilah perintah salat itu pertama kali. Jarang kita temukan itu Salatul Muntaha. Yang kita temukan Salatul Muntaha. Tapi perintahnya sini. 50 kali sehari semalam. Turunlah ke Sidratul Muntaha. Baitul Ma'mur, langit ke-7, langit ke-6. Di langit ke-6 bertemu dengan Musa. Ditanyalah oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, apa yang kau bawa untuk umatku? Jawab Nabi Muhammad, yang aku bawa dari Allah untuk umatku salat 50 kali sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Minta lagi keringanan ya Muhammad. Umatmu tidak akan mampu. Sedangkan umatku yang tinggi, besar, kuat tidak akan mampu melaksanakan salat 50 kali sehari semalam. Seandainya kita salat 50 kali sehari semalam, laika mampu waktu. Tidak mungkin. Kamu pun tidak akan bisa belajar. Ini perintahnya. Maka naiklah kembali ke langit ke-7, Baitul Ma'mur dan di Sidratul Muntaha. Jadi di satu Muntaha itu ketika kami minta pengurangan. Nah ini ceritanya sampai Sidratul Muntaha menyebut salat
Tapi satu mata itu adalah minta pengurangan, dimintalah pengurangan, jadilah kurang menjadi 5. Turun lagi ke 7, turun lagi ke 6, bertemu Nabi Musa lagi. Jadi kurang berapa? 45. Minta lagi je. Sampai sekali turun kurang 5, kurang 5, kurang 5. Berapa kali turunnya tuh? Sehingga menjadi 5. 5 ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa minta lagi ya Muhammad. Kejawab Nabi Muhammad, aku sudah malu. Lah 5 Allah tu bahasa awaknya. Maka jadilah perintah salat tu 5 waktu sehari semalam. Kembali lagi ke Masjidil Haram. Tiba di Masjidil Haram, taman nuanglah Nabi Muhammad cara menyampaikannya. Bertamulah dengan Abu siapa ya? Nak Abu Tungku dah nak. Abuannya? Abu Jahal. Tanya, apa yang ke bawah? Ketika itu Abu Jahal tidak mencemooh. Kamu sanggup nak menyampaikan kepada penduduk Mekah? Aku kumpulkan. Dikumpulkan oleh Abu Jahal. Wahai bangsaku Quraisy, berkumpullah, ini Muhammad akan membawa berita lagi. Diceritakanlah Nabi Muhammad. Orang yang bertambah, yang ragu-ragu dengan keimanan menjadi murtad. Yang kuat imannya bertambah keimanannya. Maka ketika berita ini disampaikan kepada Abu Bakar Siddiq. Ini kata Abu Bakar, kalau itu dari Muhammad, aku percaya. Maka digelarilah Abu Bakar itu dengan Siddiq. Jujur. Jadi hidup ini jujur. Pemilu itu jujur. Kalau pemilu curang tu nak meniru kendang Isra Mi'raj itu. Nah, jadi ini. Maka terjadilah sampai saat sekarang ini salat 5 waktu sehari semalam. Inilah perintah salat yang kita kerjakan sampai saat ini. Ini sehingga peristiwa Isra Mi'raj yang boleh kita kembangkan nanti dari pertanyaan. Silahkan Dipa. Belum kita tutup ya, silakan dulu kepada moderator. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, baiklah. Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustaz Basril. Selanjutnya mari break sejenak dengan menyaksikan penampilan siswa SMK Negeri 7 Padang. Kepada Bapak Ustaz silakan menikmati hidangan yang telah disediakan, dan kepada Bapak Ibu Guru silakan menikmati hidangan yang telah disediakan. Cek. Tombo ati iku 5 perkarane sampai pisan waca Quran lan maknane sampai pindo salat wengi lakonono sampai telu kang soleh kumpolono re 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 da 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 din da 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 tombo ati iku 5 perkarane kabeh pisan maca Quran lan maknane kabeh pindho
salat wengi lakonono kaping telu kang saleh kumpulana kaping papat kudu adeng ingkang luwih kaping telu kang saleh kumpulana salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah ngejabani. Itu lagunya kita nyanyi semua. Tombo ati iku 5 perkarane samping pisan maca Quran dan manane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu kang saleh kumpulana. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan yang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Hari hujan gemuruh akan berdentum. Petik di Indonesia belum tentu sampai ke Belgia. Dari Isra Mi'raj, mari kita petik momentum, semangat ibadah, dan tumbuhkan akhlak mulia. Masya Allah, sangat merdu sekali dan menyentuh iringan lagu yang telah dilantunkan. Boleh beri tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman kita. Baik, kembali lagi bersama kami di acara talk show peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tentang melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mari kita wujudkan kesadaran beribadah kepada Allah dan memiliki akhlakul karimah. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan nih. Sejak kapan peringatan Isra Mi'raj ini mulai dilaksanakan? Barangkali ini penting bagi kami sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan dan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Sejak kapan peringatan Isra Mi'raj, bukan Isra Mi'rajnya kan? Kalau Isra Mi'rajnya udah tahu semua kan? Malam 27 Rajab. Tahun ke-10 kenabian. Ini peringatan untuk menjawab kapan peringatan Isra Mi'raj itu dilaksanakan pertama kali. Dalam sejarah tidak ditemukan kapan pertama kalinya. Namun
ada sebagian riwayat yang mengatakan di masa Rasul pun telah ada peringatan Isra Mi'raj ketika Rasul telah menjelaskan dalam hadisnya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua dalam riwayat mengatakan ada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tabi'in apa itu? Yaitunya orang yang hidup sesudah masa sahabat. Dia ada masa Rasul, masa sahabat, masa tabi'in, kemudian masa tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in sesudah masa tabi'in. Itu telah ada peringatan atau peringatan Isra Mi'raj dengan cara salat berjamaah, doa, dan ceramah agama. Kemudian juga di masa Khalifah Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 827. Mungkin ini yang dikatakan, ada yang mengatakan bahwa peringatan Isra Mi'raj itu pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Di Indonesia pun peristiwa atau peringatan Isra Mi'raj itu kita telah terbiasa kita lakukan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ceramah agama, didahului dengan salat berjamaah, berdoa, dan berbagai macam-macam acara yang tidak menyalahi syariat Islam. Mungkin itu Diva dan juga anak-anakku semua, bahwa tidak ada peristiwa atau namanya yang pasti dalam sejarah kapan peringatan Isra Mi'raj pertama kali dilaksanakan. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan jawabannya. Ternyata peringatan Isra Mi'raj ini sudah lama dilaksanakan dan banyak juga pendapatnya seperti sejak zaman masa sahabat dan juga sejak zaman khalifah dengan cara sholat berjamaah. Ada satu lagi nih Ustadz. Apa tujuan pelaksanaan Isra Mi'raj dilakukan oleh umat Islam? Karena peringatan Isra Mi'raj ini sudah sering dilaksanakan dan tentu peringatan Isra Mi'raj ini juga harus jelas tujuannya. Silahkan Pak Ustadz. Ya, pertanyaannya pelaksanaan atau peringatan? Pelaksanaan. Ya, Kalau pelaksanaan Isra Mi'raj itu masa Rasul tuh. Kita ceritakan tadi tentang Isra dan Mi'raj. Isra berjalan, Mi'raj naik. Artinya di sini apa hikmah di sini? Isra kalau kita cobakan dengan ganti gambar, kita kaitkan dengan peringatan. Isra artinya maju. Maju artinya ya ke depan. Jadi ibadah yang kita laksanakan hari ini hendaknya ya terus meningkat, terus maju. Jangan mundur lagi. Selama ini kita salat berjamaah, jangan tinggalkan salat berjamaah. Selama ini kita mampu untuk salat subuh berjamaah, jangan tinggalkan, maju terus. Tingkatkan terus. Kemudian apa tadi? Tangga naik. Harusnya ibadah kita naik terus. Jangan menurun. Ini. Kita tingkatkan terus. 5 waktu kita tambah dengan salat rawatibnya. Kita tambah dengan duhanya. Kita tambah dengan tahajudnya. Kita tambah dengan impaknya dengan mengkaji Isra Mi'raj itu. Jadi peringatan Isra Mi'raj kemudian kita masukkan peringatan. Untuk apa peringatan Isra Mi'raj kita laksanakan? Yaitunya mengingat kembali perjalanan Nabi Muhammad dalam rangka menjemput perintah salat. Berapa sayangnya Allah. Dari 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Yang pahalanya tetap 50 kali. Karena 5 itu dikalikan, satunya dikalikan 10. Maka menjadilah pahalanya tetap 50 kali sehari semalam. Ini peringatan dan pelaksanaan. Ya, Pak itu jawabannya. Kenapa adakan peringatan? Yaitu untuk mengingat kembali sejarah penjemputan perintah ibadah salat. Jadi begitu ya Ustaz. Ada hikmah yang bisa kita petik dari peringatan Isra Mi'raj ini. Oke Pak Ustadz, ini yang terakhir. Barangkali ada beberapa pertanyaan dari siswa-siswi SMK Negeri 7 Padang ini ya Pak Ustadz. Kita mulai pertanyaan dari bagian sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaira Putri Nofis dari kelas 10 Kecantikan 2. Baik Pak Ustadz, saya mau bertanya. Bagaimana pengalaman Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, khususnya peristiwa di Sidratul Muntaha, dapat menjadi inspirasi bagi peningkatan kualitas ibadah umat Islam di masa kini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya.
Selanjutnya pertanyaan dari depan panggung. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista Nurullah dari kelas 10 Seni Pertunjukan 2. Saya ingin bertanya, bagaimana peringatan Isra Mi'raj dirayakan dalam masyarakat Indonesia? Adakah tradisi atau kebiasaan yang unik yang berkaitan dengan peringatan ini, Ustadz? Terima kasih. Ya, lanjut Pak. Baik, untuk pertanyaan terakhir kami minta dari sisi sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sarah Maulin dari kelas 10 Broadcasting. Saya izin bertanya Ustadz, bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap pihak-pihak yang meragukan atau bahkan menolak kebenaran Isra Mi'raj? Sekian, terima kasih. Ini pertanyaannya. Baik Ustaz, sudah terkumpul sebanyak 3 pertanyaan Ustaz. Di antaranya yaitu, yang pertama, bagaimana pengalaman Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, khususnya peristiwa di Sidratul Muntaha dapat menjadi inspirasi bagi peningkatan kualitas ibadah umat Islam di masa kini. Yang kedua, bagaimana peringatan Isra Mi'raj dirayakan dalam masyarakat Indonesia? Adakah tradisi atau kebiasaan unik yang berkaitan dengan peringatan ini, Ustaz? Dan yang ketiga, bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap pihak-pihak yang meragukan? Yang ketiga yaitu bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap pihak-pihak yang menolak atas kebenaran Isra Mi'raj. Ya. Baiklah anak-anakku semua, tepuk tangan dulu lah untuk kita semua. Pertanyaan luar biasa. Pertama, Bapak datang ke sini dengan acara yang luar biasa. Siswanya pun luar biasa. Pertanyaannya pun kritis-kritis. Baik, yang dari Sidratul Muntaha. Dengarkan semuanya ya. Kita selama ini mengenal ketika menjemput ikan Sidratul Muntaha. Pak jelaskan dulu. Sidratul Muntaha itu digambarkan adalah sebagai batang pohon yang keras. Yang besar sekali. Kemudian daunnya itu seperti kuping gajah. Yang mana satu daunnya itu bisa melindungi umat Nabi Muhammad. Diceritakan. Di akarnya, di bawah kayunya itu mengalirlah 4 sungai. 2 sungai yang gaib dan 2 sungai yang memang yang jelas. Yaitu surga, yang kata sungai atau yang namanya Firdaus, surga Firdaus, surga Salsabila. Itu katakan. Kemudian, di sini bukan yang bilang jemput salat pertama, bukan. Tadi apa tadi? Untuk mengurangi salat di sinilah, di Sidratul Muntaha itu. Nah, ini Sidratul Muntaha. Jadi peristiwa Sidratul Muntaha kalau kaitkan dengan suatu, itunya mengurangi perintah ibadah salat. Yang berapa tadi? 50 kali sehari semalam menjadi 5. Turun naik. Sidratul Muntaha, langit ke-7, langit ke-6. Kenapa langit ke-6? Karena di langit 6 inilah Nabi Musa meminta pengurangan. Ya Muhammad, takkan mampu oleh umatmu. Minta lagi. Naik ke langit ke-7, Sidratul Muntaha lagi. Turun menjadi 40, turun lagi 7. Sampai ke langit ke-6 bertemu lagi Nabi Musa. Ya Muhammad, takkan mampu umatmu. Naik lagi. Sampailah menjadi 5 kali sehari semalam. Inilah kenapa terjadi. Jadi pertanyaannya, kenapa? Apa kaitan dengan Sidratul Muntaha? Karena Sidratul Muntaha lah tempat yang mana pengurangan ibadah salat. Tapi Sidratul Muntaha itu tempat yang istimewa. Digambarkan di situ surga Firdaus, surga Salsabila. Di sanalah digambarkan semuanya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua apa? Yang kedua, bagaimana peringatan Isra Mi'raj dirayakan dalam masyarakat Ya, Indonesia? Tradisi kita mungkin di Minangkabau. Minangkabau biasanya lumrah tetap diawali dengan salat berjamaah, doa bersama. Kemudian kita adalah mendengarkan ceramah agama. Dan diakhiri dengan makan-makan yang dibawa oleh kita untuk kita. Betul? Mungkin kok kini ada caleg dibayari oleh caleg rancak mana. Tapi lah habis pemilu caleg lama jauh dari masjid.
Kan banyak itu kan? Dia banyak begitu. Ketika pemilu, rajin-rajin caleg ke masjid, seolah-olahnya buya lo daripada buya lain. Gadang lo impak daripada impak orang lain. Tapi setelah kalah pemilu, bakalah. Lain kau minta lapik masjid kau balik. Lah, terlepas dari itu semua. Mohon maaf kalau ada apaknya yang caleg. Nah, itu kan. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Kau dapatnya ketika mencaleg dia akan rajin ke masjid, saya itu membuat dia motivasi untuk datang ke masjid. Walau kalah dan menang pun tetap ke masjid. Apalagi kini Isra dan Mi'raj. Masjid ke masjid. Tradisi. Ada di Jawa namanya dikaitkan dengan Rajaban. Ada di Jogja namanya Rajeban. Semuanya sama. Ada dibuat Rajeban peksi buak-burak. Dibuatlah burung-burung burak. Dibuat burak itu dibuat makan-makanan buah-buahan banyak. Ketika saya ceramah, makan bersama-sama. Tradisi. Ada di Bangka Belitung. Juga makan makanan. Silahlah nama bahasanya. Pada intinya adalah tradisi di masyarakat kita diakhiri dengan makan-makan. Itu dibolehkan? Boleh. Itu dibolehkan, yang tidak boleh itu ketika bulan Ramadan kita makan, tak boleh itu. Ya, nah. Tapi kalau makan setelah ceramah Isra Mi'raj, itu boleh. Perlu setelah kita ni ceramah Isra kok, mari kita makan-makan bersama. Dibiayai oleh Ustadz Ahmad Busroli kan itu. Lanjut yang ketiga. Bagaimana tanggapan tentang Isra Mi'raj? Kalau tanggapan Isra Mi'raj tidak percaya kepada Isra Mi'raj, tidak percaya kepada Al-Quran, itu Pak. Orang tidak percaya ke Al-Quran apa namanya? Apa nama itu? Iman kurang imannya, itu kafir jadinya. Di dalam Al-Quran diceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kalau ada orang yang tidak percaya Isra Mi'raj, katakannya kafir. Karena Al-Quran yang menjelaskan. Tapi kalau tidak percaya dengan peringatan Isra Mi'raj, kita jawab. Apa yang ada di peringatan Isra Mi'raj itu? Ceramah, doa, kemudian apa lagi? Makan-makan. Apakah ini dilarang? Tidak. Tapi kalau ada peringatan Isra Mi'raj, undang artis, buka aurat, sudah tuh goyang-goyang tangan di atas, kemudian pula, mabuk-mabukkan, itu yang dilarang. Tapi kalau makan makanan, tetalu, aqua, gitu. Tapi kalau ada di arak, whisky, undang artis, tampak pusing Indianya, itu ya haram tuh. Nah, jadi itu kalau peringatan. Tapi kalau pelaksanaan Isra Mi'raj, ada yang meragukan, tidak percaya kepada Al-Quran. Iman kepada kitab suci, kafir. Itu jawabannya. Ya. Ya, Pak. Ada lagi tak, Pak? Segitu aja, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dengan berakhirnya penjelasan dari pertanyaan tadi, maka selesai juga acara kita. Semoga bertambahnya ilmu pengetahuan kita dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi bagi kita generasi muda. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Basril yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat menambah pengetahuan kita. Semoga yang telah disampaikan oleh Ustadz dapat bernilai pahala di sisi Allah. Saya juga sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak, abang-abang, dan teman-teman sekalian yang telah berkenan hadir dalam peringatan Isra Mi'raj kali ini. Saya akan tutup kegiatan ini dengan sebuah pantun. Mi'raj Nabi penuh keajaiban, perjalanan malam tembus awan. Pulang bawa oleh-oleh sejuta kebaikan, mari kita amalkan dengan penuh keikhlasan. Peringatan Isra Mi'raj momen bermakna, mari kita renungkan dengan seksama. Jangan hanya makan bakwan saja, tapi ambil hikmahnya untuk bekal hidup selamanya. Selanjutnya sebuah penampilan penutup dari siswa SMK Negeri 7 Padang, dan setelah itu akan dilakukan sesi foto bersama. Selamat menyaksikan.
Tes satu. Cek, cek, cek. Hijratu ila adina Islam يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تبارك صلوات الله تبارك مع الدنيا بالأنوار هجرة إلى تحانينا عمل الإسلام نادينا إلى تحانينا عمل الإسلام نادينا والسلام الله على الهادي والكون يردد آمين الله تكفل يمين ولي النفس فيهديه الله تكفل يمين ولي النفس فيهديه وبشر القوم وبشر القوم الأشرار بنت الصديق توفي بنت الصديق توفي هجرة بلاد هادينا بسلام نادينا الهجرة بلاد هادينا حمل الإسلام نادينا والسلام الله على الهادي والكون يردد آمين
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiri zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, salawat bareng-bareng ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayo semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami minta kepada Bapak dan Ibu semua agar menaiki panggung untuk sesi foto bersama. Lanjut. Allahumma sholli Mari ala katakan sebentar sayyidina untuk sesi foto bersama. wa Bapak dan Ibu semua silakan naik panggung untuk sesi foto bersama. Mem Yani, ayo Mem. wa akhrijna min bainihim
أجمعين Mari Bapak dan Ibu semua kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Bapak dan Ibu semua, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu TU, Allah mari kita foto bersama di atas panggung. ala sayyidina Muhammad wa askili zalimin bizalimin wa garjana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma